Shalom, kita bersyukur hari ini kita diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat oleh Tuhan. Saya percaya kita semua yang menantikan perjumpaan dengan Tuhan sore hari ini, kita semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Dia Tuhan Yesus yang baik, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Tuhan yang selalu punya cara yang ajaib untuk menolong setiap kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan sore hari ini, kita mau nikmati hadirat Tuhan, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang punya kuasa yang dahsyat untuk menolong setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk worship at home kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi kami dengan urapan yang baru ya Tuhan. Engkau menguasai tubuh, jiwa dan roh kami ya Bapa. Biarlah setiap hati, setiap mulut kami memuji-muji Engkau ya Tuhan sore hari ini. Kami percaya, kami menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan worship at home malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Haleluya. Senanglah hatiku. Amin. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, berbeban berat, datanglah padanya.
sukacita yang besar. Amin. Berkat yang terbesar yang kita dapat adalah sukacita dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menerima janji Tuhan. Amin. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Tak dipilih, amin, dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan puja kami. Terimalah sembah dan puja kami. Terimalah sembah dan puja kami. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Kita orang-orang yang sudah menerima janji Tuhan. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pentingnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
yang mengasihi setiap kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan lebih sungguh. Kita mau menanti-nantikan firman Tuhan yang akan disampaikan sore hari ini. Kita nantikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi setiap kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Nyatakan Dia Tuhan yang besar. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Yes. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Nyanyikan Dia besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin, amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Nyanyikan besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Nyanyikan Dia besar, Dia besar, Dia dahsyat, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Engkaulah yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Orang-orang yang percaya kepada Engkau, orang-orang yang menaruh pengharapan kepadamu Tuhan. Satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kehidupan kami, yang sanggup menyelesaikan setiap kesulitan dan masalah kami, yang sanggup Tuhan menambahkan kekuatan yang baru kepada setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Malam ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kemurahan-Mu, untuk kami mendengar isi hati-Mu,
untuk mendengarkan firman-Mu yang meneguhkan, mengkuatkan kami Tuhan, untuk menjadi bekal perjalanan kehidupan kami yang selanjutnya. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan kokoh, tetap tinggal dalam iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal. Urapi kami hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu Bapa, kami rindu Engkau bekerja, Engkau berkarya dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang tinggal di rumah dimanapun saudara berada, saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, biarlah tiap-tiap hari kita mendengarkan firman Allah, tiap-tiap hari kita dipimpin, tiap-tiap hari kita dibimbing, kita diarahkan oleh firman Tuhan, oleh perkataan Tuhan. Karena kita hidup oleh karena perkataan Tuhan. Kita hidup oleh karena janji-janji Tuhan yang Tuhan tulis dalam firman-Nya. Oleh sebab itu kalau kita setiap hari terus tekun mencari Tuhan, tekun bersekutu kepada Tuhan, terus melekat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Maka kekuatannya dilimpahkan, dicurahkan, diimpartasikan kepada setiap kita. Anak-anaknya yang selalu rindu akan kehadirannya. Saudara, bila waktu-waktu ini adalah waktu yang paling menentukan saudara. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang harus terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Harus terus mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang sanggup menolong dan menopang kehidupan kita orang yang percaya. Karena kita semua tidak pernah luput dari yang namanya kesulitan dan masalah kehidupan. Sepanjang kita masih hidup dan bernapas, masalah itu tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah berhenti. Nah, saudara sekalian, kita tentunya ingat kepada yang namanya tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Saudara, Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, disebut sebagai orang yang beriman, bapak orang percaya. Tetapi kita mesti mengetahui Abraham adalah pribadi yang sabar, yang sanggup menantikan janji Tuhan puluhan tahun untuk digenapi di dalam kehidupannya. Dan setelah menerima janji Tuhan, Tuhan meminta apa yang dia janjikan, yang dia nantikan bertahun-tahun, puluhan tahun. Apa yang dijanjikan Tuhan diberikan dan kemudian Tuhan meminta apa yang sudah diberikan Tuhan kepada Abraham untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran untuk menyenangkan hati Tuhan. Anak satu-satunya saudara yang menjadi pergumulannya, anak perjanjian yang dia cintai, bahkan digumulkan bertahun-tahun, diminta sama Tuhan. Nah saudara, makanya kita lihat dan kita mengerti dalam firman Tuhan bahwa Abraham disebut bapak orang beriman, bapak orang yang percaya, karena dia berani menyerahkan anak satu-satunya kepada Tuhan. Dan dia percaya kalau Tuhan menjanjikan dia akan memiliki keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Artinya begitu banyak keturunannya nantinya. Dia tetap percayakan janji Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, makanya dia berani menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Pengakuan Abraham sebagai bapak orang beriman tidak mudah, tetapi ada harga yang harus dibayar. Saudara, pengakuan Abraham sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya, ada harga yang dibayar. Dia harus menyerahkan anak yang dia cintai dan kasih. Dia anak pergumulan satu-satunya. Nah saudara, demikian pula tokoh yang kedua Musa.
diakui sebagai nabi yang besar sepanjang sejarah Alkitab. Musa juga dikenal sebagai orang yang berhati lembut. Tidak heran Tuhan begitu membelanya. Tetapi kita bisa melihat kehidupan selama bersama-sama bangsa Israel yang memiliki sifat tegar tengkuk dan suka berontak dan melawan. Nah, saudara, Musa yang begitu mendapat pembelaan Tuhan, dia orang yang akrab dengan Tuhan, berhati lembut, ya, Tuhan begitu membelanya. Dan memang tidak mudah harga yang harus dibayar menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, orang yang keras kepala, pribadi-pribadi yang berkarakter. Tidak semestinya. Sepanjang perjalanan bangsa Israel bersama dengan Musa, terjadi banyak benturan-benturan, pemberontakan, bahkan melawan Musa dan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap membela Musa. Dikatakan saudara, menghadapi kekerasan bangsa Israel, Musa masih berhati lembut sehingga mendapat pembelaan dari Tuhan. Saudara, bagaimana dengan tokoh yang namanya Ayub? Saudara, pengakuan Tuhan kepada Ayub, dia berkata, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ini pengakuan Tuhan. Tidak ada pribadi yang seperti Ayub di muka bumi. Pengakuan yang luar biasa dari sekian miliar orang. Sekian juta orang. Tuhan memberikan pengakuan terhadap Ayub. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-8. Kita lihat saudara. Ya. Ayub pasal 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Ini pengakuan Tuhan tentang Ayub di hadapan iblis, saudara. Luar biasa, namun saudara lihat bagaimana kehidupan Ayub yang dikatakan tidak ada yang seperti dia. Dan memang saudara lihat bagaimana penderitaan Ayub. Kalau saudara membaca dalam kitab Ayub pertama sampai di pasal yang ke-42. Ayub tidak bersalah dengan perkataannya. Ayub dia tetap mempertahankan hidupnya beriman dan percaya kepada Tuhan. Walaupun kekayaannya habis, anak-anaknya mati. Tetapi ketika dia terus bertahan di dalam iman percayanya. Pengakuan Tuhan, tidak ada orang seperti Ayub. Dan memang saudara, kalau ada orang yang mengalami seperti yang dialami Ayub dan kuat, itu luar biasa. Tetapi Alkitab sudah menyatakan tidak ada orang yang seperti Ayub mengalami penderitaan dan tetap bertahan, tetap menyembah kepada Tuhan. Saudara, jangankan anak satu yang meninggal. Harta benda kita kadangkala Tuhan izinkan bahkan harus berkurang atau mungkin harus pindah tangan ke pihak lain. Kita sudah melawan Tuhan, tidak beribadah, tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan. Tetapi Ayub dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap menghargai Tuhan. Sehingga di pasal-pasal yang terakhir, Tuhan melipat gandakan harta bendanya yang habis. Bahkan anak-anaknya diberikan lagi oleh Tuhan. Menjadi keturunan yang cakap dan paling cantik di seluruh dunia. Ini hal yang luar biasa saudara. Pengakuan Tuhan kepada Musa, pengakuan Tuhan kepada Abraham, kepada Ayub tidak mudah untuk didapat. Apalagi kita dengar cerita tentang perempuan Kanaan yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-15.
21 sampai 28. Saudara, nanti kita baca. Tetapi sebelumnya saya ingin menyatakan bahwa di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, kita ini adalah pribadi-pribadi yang berharga. Nah, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, kita ini adalah pribadi-pribadi yang berharga. Ini pengakuan Tuhan kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Posisi kita adalah pribadi yang berharga. Kalau kita berharga artinya menjadi pusat perhatian. Artinya karena kita berharga, artinya kita dapat perlindungan, dilindungi, dirawat, diperhatikan, dipertahankan, saudara. Kalau kita menjadi pribadi yang berharga, saya percaya pembelaan Tuhan itu nyata. Saudara, ini pengakuan Tuhan kepada kita. Tadi saya sampaikan kepada orang-orang yang tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tetapi Tuhan, saudara lihat, kita ini berharga di mata Tuhan. Kita berharga spesial di hati bupati, gubernur, bahkan mungkin presiden kita bangga. Tetapi banyak orang tidak terlalu bangga ketika disebut kita adalah berharga di mata Tuhan. Saudara, kita disebut berharga. Atau Alkitab lain ngomong kita ini adalah biji mata Tuhan. Bayangkan saudara. Yang mengakui kita berharga itu pribadi pencipta langit, bumi dan segala isinya. Yang menentukan hidup dan mati kita. Bahkan dia berkuasa melakukan apa saja kepada kita orang-orang yang berharga. Nah, saudara sekalian, bahkan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11, Tuhan merancangkan kepada orang-orang yang berharga ini. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Ini rancangan Tuhan, saudara, yang ditulis dalam Alkitab. Bahwa Tuhan tidak merancangkan yang buruk kepada setiap kita. Orang yang menjadi biji matanya, orang yang berharga di hadapan Tuhan. Nah saudara, perempuan Kanaan, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai yang ke-28. Dia juga mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Ya, dikatakan, "Hai ibu, besar imanmu." Saudara lihat sebutan, "Hai ibu, besar imanmu." Itu didapat bukan asal dan tidak sembarangan. Kalau saudara baca dari ayat 21 sampai 28, bagaimana pengalaman hidupnya bersama dengan anaknya yang hampir mati oleh karena kerasukan setan. Saudara, kita lihat bagaimana ibu yang mendapat pengakuan, "Hai ibu, besar imanmu." Makanya judul khotbah saya hari ini, saudara, harganya mahal untuk iman yang besar. Harganya mahal untuk iman yang besar. Saudara, perempuan ini ya di ayat yang ke-22 menceritakan keluhannya, penderitaannya dan pergumulannya kepada Tuhan Yesus. "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Di terjemahan yang lain, saudara, karena kuasa roh jahat menyiksa terus menerus. Diterjemahkan lagi, sangat parah. Ini yang dialami oleh anak daripada perempuan Kanaan ini. "Anakku perempuan sangat dirasuk setan, roh jahat yang terus-menerus menyiksanya." Ya, sangat menderita. Saudara bayangkan kalau kita punya anak satu dan kemudian menderita kerasukan setan.
Setiap hari dia disiksa oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dia sangat menderita sepanjang hidupnya. Saya percaya kalau saudara menjadi orang tua, saudara pasti tidak tahan. Dan saudara akan berupaya bagaimana caranya supaya kuasa roh jahat ini keluar atau tidak mengganggu lagi anaknya. Saudara, dia minta belas kasihan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Ya, sangat parah sekali. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menghadapi anak yang kerasukan setan. Saudara, yang kerasukan setan. Menghadapi anak yang tidak kerasukan setan saja sulit. Kami di Pondok Waras menghadapi anak-anak ya orang gangguan jiwa. Tapi sebenarnya mereka tidak dirasuk kuasa kegelapan. Ya, ada mereka yang sangat membuat kita harus kerja keras dan kemudian menahan kemarahan, menahan banyak hal. Ya, yang melakukan hal-hal di luar aturan, ya, yang sudah ditetapkan. Loncat pagar, dia lari keluar dan lain sebagainya. Ini bukan orang kerasukan setan. Ada anak yang memang super, saudara. Anak super, anak yang kreatif, kita pun kadang-kadang sulit menghadapinya. Saya dulu punya anak super, saudara ya. Dan puji Tuhan sekarang sudah bertobat dan kemudian dia melayani Tuhan. Super, sulit. Ya, tidak bisa tenang. Tidak bisa tenang di sekolah, juga nggak bisa tenang. Nah saudara, itu pun kami bergumul bagaimana caranya supaya anak kami jadi tenang, bisa sekolah dengan baik. Lah ibu ini anaknya kerasukan, dia sangat menderita. Tentunya sebelum datang kepada Tuhan Yesus, pasti sudah pergi kemana-mana mencari pertolongan. Mungkin juga pergi ke dukun, paranormal, orang pintar, ke dokter. Dan saya percaya mungkin sudah mengeluarkan banyak biaya keuangannya. Yang semula punya binatang, pasti binatangnya, peliharaannya itu habis untuk biaya anaknya. Dan saya percaya dia juga mendatangi keluarganya. Dan keluarganya pun mungkin tidak sanggup. Bahkan mungkin sahabat-sahabatnya sudah dia datangi, tetapi hasilnya nol. Tidak ada hasilnya. Dia sudah berupaya datang kepada dokter, datang kepada tabib, paranormal. Bahkan dia datang kepada semua saudaranya, sahabatnya. Tidak ada hasilnya. Bagaimana anaknya bisa sembuh. Saudara, kita lihat bahkan ketika dia datang kepada Tuhan Yesus. Yesus tidak memberi jawaban sama sekali. Yesus tidak mengeluarkan sepatah kata di dalam terjemahan Alkitab yang lain, saudara. Ketika perempuan datang kepada Yesus, Yesus tidak memberikan jawab, kasihanilah aku ya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak merespon. Bahkan ada hambatan, saudara. Ya, ada hambatan-hambatan yang dialami oleh ibu ini. Saudara, hambatan tantangan dari murid-murid Tuhan Yesus mengatakan, hei kamu diam, jangan berteriak-teriak. Dan murid-muridnya minta Yesus mengusirnya. Karena perempuan ini berteriak-teriak terus minta pertolongan kepada Yesus. Saudara, mungkin di dalam pergumulan kita ada orang-orang yang gak suka dengan kita. Mungkin ada sahabat, saudara seiman, ya, yang sudah gak menolong tapi berkata-kata yang aneh-aneh kepada kita. Iya. Saudara, bagaimana kalau kita datang ibadah, datang berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab apa-apa. Tuhan tidak bersuara, bahkan tidak ada tanda-tanda kita dapat pertolongan Tuhan. Apakah kita masih berdoa?
Apakah saudara masih tetap menyanyi? Apakah saudara tetap beribadah kepada Tuhan? Tetapi perempuan ini saudara lihat, ya, kita lihat bagaimana dia datang kepada Tuhan. Apa yang dilakukan ketika Tuhan tetap diam? Ketika Tuhan tidak memberikan jawaban. Yang pertama saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini? Kepercayaannya kepada Tuhan tidak berhenti. Dia tidak putus asa dan kecewa. Dia enggak putus pengharapan. Walau tidak menerima jawaban, walau tidak diakui sebagai umat, bahkan dikatakan seperti anjing, seperti binatang. Ya, dia enggak dapat prioritas sebagai orang yang datang kepadanya, kepada Yesus. Di ayat 25, saudara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan tidak pernah berhenti. Yang kedua, perempuan ini tetap mendekat dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku, di ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tidak menjawab, tetapi dia terus berseru. Dia terus berseru, Tuhan tolonglah aku. Saudara, dia tetap mendekat dan menyembah. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Menjadi kunci saudara, untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Membuktikan ketidaksanggupannya, dia harus datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolonglah aku. Ini membuktikan saudara kita enggak mampu. Saudara, pernah saya menyampaikan di tempat ini, kenapa sih kok kita berdoa? Karena kita enggak mampu melakukan sesuatu, enggak bisa. Makanya kita melibatkan Tuhan di dalam banyak hal dan segala hal. Saudara, ini kunci. Membuktikan kita tidak ada kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Perempuan tetap mendekat dan menyembah. Mari saudara sekalian, apapun yang kita alami di dalam doa pergumulan kita, rasanya Tuhan diam, rasanya Tuhan membisu 1000 bahasa, tetapi tetaplah mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, di perangkap api yang menyala-nyala, dia tetap menyembah kepada Tuhan. Imannya teguh, harganya mahal. Dia masuk dapur api, namun api tidak bisa membunuhnya. Nah saudara, banyak contoh dalam Alkitab bagaimana orang yang menyembah dan mendapat pertolongan Tuhan. Termasuk Abraham, 3 pemuda SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan Daniel pun juga mengalaminya. Ketika dia tetap menyembah kepada Tuhan, ada hambatan tantangan untuk menyembah Tuhan diberhentikan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan dia menjadi pejabat tinggi dan orang penting di dalam sejarah Alkitab, saudara. Bahkan yang ketiga, saudara, bagian yang ketiga ayat 26-27. Perempuan ini tetap rendah hati. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing, saudara. Dia diumpamakan seperti anjing. Tetapi ada 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, perempuan ini menghadapi jawaban Tuhan. Tuhan sepertinya tidak gubris, tidak memberikan respon, bahkan dia enggak dapat prioritas. Dia tetap rendah hati walaupun dikatakan seperti binatang. Saudara, inilah yang membuat kita mengalami pertolongan kasih Tuhan yang luar biasa, mujizat Tuhan yang luar biasa. Kerendahan hati kita, karena kesombongan itu awal daripada kejatuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima, ayat yang keenam. 1 Petrus 5 ayat yang keenam, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat,
supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saudara, luar biasa. Bahkan Lukas pasal yang ke-14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan dikatakan Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam segala saling membantu. Saudara, hendaklah kamu selalu rendah hati. Selalu artinya terus rendah hati. Saudara, meskipun disamakan dengan anjing hewan, harga dirinya perempuan kanak ini jatuh dan dipertaruhkan. Dia siap menerima ketidaklayaan menurut kalangan umum, saudara. Menerima ketidaklayaan di kalangan umum. Artinya harga dirinya sudah jatuh demi kesembuhan anaknya. Saudara sekalian, dia tetap mendekat dan menyembah. Dia merendahkan hati, dia tidak berhenti percaya kepada Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, mungkin saudara sedang dalam pergumulan masalah kehidupan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Mari tetap mendekat dan menyembah kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Waktu Tuhan yang paling tepat. Saudara sekalian, sesuatu yang buruk bisa datang dalam hidup kita. Kapanpun. Masalah pencobaan, saudara, persoalan bahkan penderitaan sekalipun. Atau sakit penyakit bisa datang sewaktu-waktu. Kekurangan, kebutuhan yang mendesak bisa datang dalam hidup kita. Namun satu hal, jangan pernah berhenti percaya. Tetaplah mendekat dan menyembah. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara, dan jangan pernah menjauhkan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Kita menaikkan pujian bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah
dapat jalan sendiri tanpa Engkau di sampingku. Engkaulah kekuatanku Tuhan, bawa kami melekat dan menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Engkau mengetahui Tuhan ketidaksanggupan kami. Engkau mengetahui Tuhan ketidakmampuan kami Tuhan. Kami hanya mau datang kepadamu Tuhan. Kami berseru, kami berseru kepadamu. Kami mohon pertolongan-Mu Bapa. Kami tak sanggup, kami tak mampu Tuhan. Bawa kami Tuhan memandang-Mu, memandang-Mu Tuhan. Oh rarabaralabayasi inatarabayazo uralabaralabaya sakatanayasi inayaralabayasi Tuhan, inayaralabayasi. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Hidup kami berharga, kami menjadi biji mata-Mu Tuhan. Dan Engkau merancangkan masa depan yang penuh harapan. Engkau berjanji Tuhan takkan pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji Tuhan takkan pernah melupakan kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, seperti Abraham yang mendapat pengakuan-Mu, seperti Musa yang juga dapat pengakuan-Mu. Oh Tuhan, teguhkan kami Bapa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kalau Engkau senantiasa meneguhkan kami melalui firman-Mu, di tengah-tengah kesulitan yang kami alami, di situasi yang kekeringan Tuhan hari-hari ini melanda di berbagai tempat dan daerah, di tengah-tengah sulitnya ekonomi Tuhan, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, umat kesayangan-Mu. Kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau juga mengakui iman kami yang besar. Beri kami kekuatan Tuhan untuk terus bertahan sampai akhir kehidupan kami Bapa. Bertahan di dalam penderitaan dan pencobaan yang sedang melanda kehidupan kami. Kami tidak melarikan diri dari iman percaya kami. Kami tidak menjauhkan diri Tuhan dari Engkau. Tetapi kami rindu seperti perempuan Kanaan. Dia mendekat dan menyembah. Dia tetap mendekat dan menyembah walaupun Engkau belum memberikan jawaban. Bahkan Engkau belum merespon dengan baik. Biarlah Tuhan kami tetap mendekat dan menyembah kepada-Mu Tuhan. Kami pastikan Tuhan kami mendapat pertolongan pada waktunya. Tuhan ajar kami terus tetap memiliki sikap kerendahan hati Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan punya sikap sombong dan congkak.
Biarlah kami tetap berlemah lembut di hadapan Engkau Tuhan. Sehingga Engkau layak menerima Tuhan pujian dari hidup kami. Engkau layak Tuhan. Engkau layakkan kami mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Roh Kudus, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal, mereka yang sedang mengikuti acara ini, Worship at Home Tuhan. Teguhkan iman percaya umat-Mu Tuhan. Kuatkan mereka menghadapi situasi yang paling sulit dalam hidup mereka. Biarlah mereka tetap mendekat dan menyembah kepada Engkau. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.